Hai Army of God, gimana kabar kalian? Seneng banget loh bisa ketemu dengan kalian. Sungguh gak sabar untuk ibadah hari ini. Yuk sama-sama kita siapkan hati untuk menerima firman Tuhan, karena firman yang dibagi di tanah yang baik akan menghasilkan buah. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih, mengucap syukur untuk kebaikan-Mu. Kalau Engkau Tuhan kasih kami kesempatan untuk bisa merasakan hadirat-Mu sekali lagi. Tuhan berkati ibadah hari ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih ya Tuhan, haleluya, amin. Selamat beribadah ya. Shalom Audiens, mari kita memuji namanya. Mari sama-sama nyanyikan. Bersinar bagimu, serukan namamu, atas kemenanganku maju. Saksikan kemenangan, nyatakan kaulah Tuhan. Bangkit dan bersinar bagimu, serukan namamu, atas kemenanganku
mempesonaku, kau angkatku dari gelap, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buatku selalu bertahan. Kau taruh lagu baru dalam hatiku, bunyiku bersorak memuji namamu. Dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita rohmu hadir di sini. Dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus, sukacita rohmu hadir di sini. Kamu semuanya tepuk tangan di atas kepala. Karyamu mempesonaku, kau angkatku dari gelap, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lalu dalam hatiku, mulutku bersorak memuji namamu. Dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita rohmu hadir di sini. Dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus, sukacita rohmu hadir di sini. Akan sungguh baik Tuhan. La
ucapan syukur, damai sejahtera yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranku dalam Kristus Yesus. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil dan suci, semua yang manis, yang sedap didengar, semua kebajikan yang patut dipuji, kupikirkan semua itu. Berikan sorak-sorai yang terbaik untuk Tuhan kita. Oh, ketika ku kuati kalut di hatiku, kami datang kepadamu, ku datang padamu, nyatakan doa
Rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan. Arti kehadiranmu, Tuhan, penyertaanmu, penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan. Arti kehadiranmu, sekali lagi katakan, penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan. Arti kehadiranmu, penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan. Arti kehadiranmu, Tuhan. Arti kehadiranmu, Tuhan. Arti kehadiranmu, Tuhan. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih karena Engkau sudah ada di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Ada Engkau, kami rasa tenang, kami rasa aman. Bersama dengan Engkau ya Tuhan, kami punya segalanya ya Tuhan. Sebab Engkau adalah Allah, penguasa langit dan bumi. Engkau adalah Allah yang mengasihi kami. Terima kasih ya Tuhan. Hari ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kami buka hati dan hidup kami ya Tuhan. Untuk hari ini Tuhan berbicara secara tajam buat setiap kehidupan kami. Dan kami mau lebih mengenal Engkau. Kami mau hidup di dalam kebenaran. Di dalam nama Yesus biar segala pujian, hormat, kemuliaan kami kembalikan untuk nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus yang siap untuk menerima firman Tuhan, sama-sama dengan saya katakan amin. Ya. Silakan duduk di tempat di mana kalian hari ini ada. Senang sekali bisa menyapa kalian kembali ya, Army of God dimanapun kalian berada ya, di regional Jawa Timur, Bali, Kepulauan Nusa dan Australia. Senang sekali bisa melihat kalian sampai hari ini bisa tetap bertumbuh di dalam Tuhan. Mari kita sama-sama buka di dalam Yakobus pasal yang kedua ayat yang ke-14 sampai yang ke-26 saudara ya. Sebelum itu, sebelum saya menjelaskan saudara, hari ini saya ingin membahas tentang construct dan destruct part 3 atau bagian yang ketiga. Ini berbicara tentang perbuatan. Kalau yang pertama itu saya berbicara tentang bagaimana kita membangun dan meruntuhkan hidup kita melalui kata-kata kita. Yang kedua itu adalah melalui pikiran kita atau pola pikir kita. Dan yang ketiga yang kali ini adalah melalui perbuatan-perbuatan kita saudara ya. Ini sangat berkaitan pikiran, perbuatan dan perkataan kita saudara ya. Nah biasanya kita itu berkata begini ya tentang perbuatan kita ya. Kita bilangnya biasanya begini, yang penting kan maksudnya, yang penting kan niatnya, yang penting kan tujuannya, atau yang penting kan motivasinya. Biasanya kita selalu ngomong begitu ya. Tetapi saudara, Anda dan saya juga perlu tahu bahwa maksud, tujuan, niat hati ataupun motivasi kita itu memang penting. Tetapi tidak semua orang itu bisa menangkap langsung tentang motivasi, niat hati kita, tujuan kita, maksud baik kita.
Itu gak semua orang itu kenal kita. Oleh sebab itu gak semua orang bisa langsung tahu maksudnya kita itu apa. Dan akhirnya yang harus kita lakukan adalah semua maksud kita, semua tujuan kita harus kita sampaikan dengan baik. Yaitu melalui dengan kata-kata yang baik, perbuatan yang baik, berdasarkan pola pikir dan motivasi hati yang baik. Jadi gak semua orang itu kenal kita, sehingga kita gak bisa menganggap semua orang itu pasti ngerti maksud kita, pasti ngerti tujuan kita. Sekalipun mungkin ya perbuatan kita tidak sempurna 100%, ada cacatnya kiri dan kanan. Kita berharap orang lain tuh bisa memahami, bisa mengerti tentang kita, maksud kita. Tapi ternyata tidak semua orang bisa kenal kita, saudara. Nah, oleh karena itu di Yakobus 2 ayat 14 sampai 26 ini menggambarkan secara jelas kenapa saudara, kenapa perbuatan itu juga penting. Ternyata perbuatan itu sama pentingnya dengan iman kita, saudara. Kadang-kadang kita berpikir bahwa yang penting itu adalah maksud. Perbuatan itu nomor 2. Enggak, tapi firman Tuhan berkata bahkan perbuatan itu disejajarkan dengan iman. Kita tahu bahwa kita tidak bisa percaya kepada Yesus kalau kita nggak punya iman. Semua yang hari ini kita dapat yaitu keselamatan, tentang pertumbuhan kita di dalam Tuhan. Dasar utamanya itu adalah iman. Iman itu apa? Iman percaya kepada Tuhan. Iman bahwa kita percaya bahwa Tuhan melakukan hal-hal di dalam kehidupan kita walaupun kita ini belum melihatnya. Kita percaya kita menerima segala sesuatu yang baik yang daripada Tuhan walaupun kita ini merasa bahwa semua yang kita terima itu tidak terlihat dengan mata kita. Tetapi kita percaya kita sudah menerimanya dan akan menerimanya terus yang terbaik yang daripada Tuhan. Itu iman, saudara. Nah, perbuatan ternyata disandingkan, disejajarkan dengan iman. Kita sama-sama lihat seberapa pentingnya perbuatannya. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Ayat 14 berkata begini, apakah gunanya saudara-saudaraku jika seseorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari? Dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang. Tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya. Apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai dengan perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Saudara perhatikan di ayat yang ke-14, dia bilang gini, apa gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia punya iman padahal ia tidak punya perbuatan? Apakah iman itu menyelamatkan dia? Pertanyaannya begitu. Punya iman tanpa punya perbuatan, apakah hanya dengan mempunyai iman itu menyelamatkan dia, saudara? Kemudian dijelaskan di ayat yang ke-15 berkata, dengan perumpamaan, kalau ada seseorang ya tidak punya pakaian dan kekurangan makan sehari-hari, dan seorang di antara saudara-saudara seiman, mungkin salah satunya adalah kita, berkata kepada orang yang kekurangan makan sama gak punya pakaian itu, kita berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas, makanlah sampai kenyang. Tetapi ia tidak memberikan, tetapi kita maksudnya tidak memberikan kepadanya apa yang dia butuhkan, yaitu pakaian dan makanan. Saudara, ini ayat 17 berkata, demikian juga halnya iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya mati. Intinya adalah, sekalipun kita berkata, selamat jalan saudaraku, selamat berpakaian hangat, selamat kamu makan kenyang. Tapi kita tahu saudara kita itu kekurangan, kita tidak melakukan sesuatu. Itu sama dengan omong kosong maksudnya. Sama dengan apa yang kita katakan itu tidak berarti, saudara. Sebab perbuatan kita itu juga penting. Ketika kita melihat di depan mata kita apa yang harus kita kerjakan tapi kita tidak mengerjakannya. Sekalipun kita berkata pasti Tuhan bisa tolong, pasti Tuhan bisa tolong. Tapi ada bagian yang harus kita kerjakan, ada bagian yang harus Tuhan kerjakan, tapi kita tidak mengerjakan bagian kita. Itu sama dengan hakikatnya adalah mati, saudara. Ternyata perbuatan itu sepenting itu. Jadi kita jangan berpikir bahwa yang penting hanya motivasiku, yang penting hanya niatku, yang penting adalah maksud hatiku yang baik. Gak semua orang tuh bisa melihat hati. Oleh sebab itu kenapa kok ketika Nabi Samuel ingin mengurapi salah satu dari anaknya Isai, saudara ya, kakak-kakaknya Daud dan Daud, dilihat bahwa kakak-kakaknya Daud begitu
perawakan, maksudnya penampilannya itu begitu tegap, begitu bagus, begitu ganteng-ganteng, cakep-cakep, siap untuk jadi Raja Israel yang kedua, diurapi gitu ya. Tapi Tuhan berkata, tapi aku menolak mereka. Ketika dipanggil Daud, Tuhan memilih, ya ini orangnya. Loh kenapa? Karena Tuhan berkata bahwa sebab manusia itu melihat rupa, tetapi Allah melihat hati. Saudara, yang bisa langsung membaca maksud hati, motivasi hati kita itu adalah Tuhan. Karena Tuhan yang menciptakan kita, karena Tuhan yang mengenal kita, bahkan mengenal lebih dari kita, mengenal diri kita sendiri. Tetapi manusia, dijelaskan di waktu kejadian itu, Tuhan berkata kepada Samuel, manusia itu lihat rupa. Manusia itu melihat apa yang tampak. Manusia itu gak bisa langsung kenal manusia yang lain. Kita gak bisa kenal teman kita yang lain. Bahkan kita mungkin sama saudara sendiri belum bisa mengerti secara dalam apa yang sedang dia alami. Apa yang terjadi di dalam perubahan di dalam hatinya, dalam pola pikirnya. Itu semua terlihat dari apa saudara? Kita hanya bisa melihat dari luarnya, dari perbuatannya, dari kata-katanya, dari apa yang dia kerjakan saudara ya. Kemudian lanjut ayat yang ke-18. Tetapi mungkin ada orang yang berkata, padamu ada iman, padaku ada perbuatan gitu ya. Dan dikatakan bahwa aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Jadi ada dua orang, yang satu itu hanya punya iman, yang satu punya iman dan perbuatan. Nah, surat Yakobus ini berkata bahwa aku akan menunjukkan kepadamu. Kalau kamu menunjukkan imanmu tanpa perbuatan, aku akan menunjukkan imanku dari perbuatan-perbuatanku. Nah, dikatakan begini, engkau percaya, ayat 19, engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja. Itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percayakan hal itu dan mereka gemetar. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Bukankah Abraham bapak kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya? Ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah, kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah dan Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sebagai sahabat Allah. Saudara, Abraham ketika dia mempersembahkan anaknya, anaknya waktu itu adalah Ishak, yaitu anak perjanjian. Anak perjanjian satu-satunya, anak perjanjiannya Abraham dengan Tuhan itu adalah Ishak saudara ya, satu-satunya. Ketika dia mempersembahkan di atas sebuah gunung sebagai persembahan bahwa dia menyatakan, mendeklarasikan apa yang ada di dalam hatinya, apa yang dalam imannya, bahwa Tuhan di atas dari anaknya. Cinta Abraham kepada Tuhan itu melebihi cintanya kepada anak yang sudah dia tunggu bertahun-tahun. Dikatakan 25 tahun kalau tidak salah dia menanti si Ishak ini muncul. Saudara, dia mengatakan, Tuhan ini loh buktinya bahwa aku lebih mengasihimu daripada mengasihi anak perjanjian itu. Dia persembahkan, dia mau persembahkan Ishak sebagai korban bakaran, benar-benar sudah diikat. Begitu pisau itu mau menuju kepada tubuhnya dari si Ishak, langsung Tuhan berkata, stop Abraham, aku tahu hatimu sekarang. Bahwa kamu itu mengasihi aku melebihi dari anak perjanjian tersebut. Saudara, dari situlah kemudian dari apa yang Abraham buat, Tuhan memperhitungkan apa yang Abraham buat itu disebut sebagai kebenaran. Oleh sebab itu Abraham disebut sebagai sahabat dari Allah. Saudara, ketika kita melakukan sebuah perbuatan, perbuatan itu akan menggambarkan saudara. Pertama adalah menggambarkan tentang nilai atau prinsip yang kita pegang di dalam kehidupan kita. Ketika kita melakukan sesuatu, dari situ terlihat prinsip hidupmu itu apa, nilai hidupmu itu apa. Ketika orang bisa dikenal prinsipnya apa, nilai hidupnya apa, orang bisa tahu siapa kamu. Kamu tidak perlu untuk presentasi. Namaku ini, perlu ya kita mengenal namanya ini dan lain sebagainya.
aku suka ini dan lain sebagainya. Tapi orang akan mengenal kepribadianmu langsung ketika engkau melakukan perbuatan satu di dalam sebuah kejadian yang berbeda lagi, engkau memilih melakukan perbuatan yang lain lagi, kejadian yang beda engkau melakukan perbuatan yang lain lagi. Dari situ orang bisa mengerti apakah engkau adalah orang yang bertanggung jawab atau tidak, apakah engkau adalah orang yang jujur atau tidak, apakah engkau adalah orang yang memegang kebenaran atau tidak, apakah engkau adalah orang yang lurus atau tidak. Dari perbuatan orang bisa mengenal kamu. Jadi perbuatan kita itu bukan hanya sekedar menampilkan sesuatu yang sifatnya itu adalah baik untuk menolong orang, enggak. Tapi ternyata perbuatan itu juga bisa melambangkan kepribadianmu. Kamu tuh siapa? Saudara, kamu enggak perlu pengumuman besar-besaran atau kalian tulis di mana yang supaya semua orang tahu. Tapi dari perbuatan orang sudah kenal kamu tuh siapa. Yang ketiga saudara, perbuatan itu memancarkan apa? Perbuatan itu memancarkan keputusan kita. Di dalam sebuah banyak kejadian di dalam kehidupan kita ya. Di dalam kehidupan kita juga ada banyak bagian-bagian penting yang kita harus buat. Di dalam keputusan kita, di dalam setiap perbuatan kita itu sudah jelas akan mengarahkan keputusan kita kemana. Contoh misalnya, nih ya kalau anak muda nih paling antusias gitu ya. Tema yang gak pernah lekang dimakan waktu itu bicara soal pasangan hidup saudara ya. Gimana itu rasanya membara kalau sudah ngomong pasangan hidup ya saudara. Kelihatan banget kamu itu bakalan pilih dia atau enggak, itu kelihatan banget. Dari apa? Dari perbuatanmu. Orang tuh kelihatan kadang-kadang ya mikir gini ya, suka enggak ya si A sama aku? Kelihatan dari apa? Dari perbuatannya. Kok bisa? Ya kalau sama orang lain, mungkin sama orang lain ya, dia bagaimana perbuatannya. Sama satu orang ini kayaknya kok beda gitu ya. Menjadi lebih baik atau menjadi lebih jahat gitu ya. Biasanya begitu. Kadang-kadang orang tuh jadi dalam tanda kutip jadi berbeda gitu ya di depan orang yang dia sukai ketimbang di depan kebanyakan orang. Dari situ sudah bisa menilai, oh ini suka sama ini gitu ya. Atau kamu pasti enggak ya sama si ya. Kadang-kadang di mulut kita bisa ngomong begini, ya aku pertimbangkan dulu, aku doakan dulu. Tapi perbuatan kelihatan saudara, dijemputin, disiapin makan, atau tiba-tiba pergi kemana kamu beli makan, kamu gak beli satu untuk dirimu, kamu beli dua, satunya buat si itu. Kelihatan banget gitu ya, kelihatan banget. Perbuatan itu melambangkan keputusanmu. Sudah jelas ketika engkau sudah melakukan perbuatan A, perbuatan B, perbuatan C. Enggak, aku enggak mau. Enggak bisa disangkal saudara. Perbuatanmu itu akan mengarahkan keputusanmu. Perbuatan itu penting banget. Maka dari itu firman Tuhan jelas menyandingkan perbuatan dengan besarnya dari iman kita saudara. Dan yang terakhir adalah perbuatan itu melambangkan apa? Perbuatan itu melambangkan tentang siapa Tuhan di dalam kehidupan kita. Apakah Tuhan itu baik? Apakah Tuhan itu adil? Apakah Tuhan itu berkuasa? Apakah Tuhan itu luar biasa? Atau Tuhan itu biasa-biasa di dalam kehidupanmu? Kamu bisa memancarkan siapa Tuhan lewat perbuatanmu. Saudara, contoh ya. Ada orang berkata bahwa mungkin keadaan yang membuat engkau merasa down atau bisa membuat engkau merasa lemah karena melihat keadaan, situasi, kondisi tidak mendukung. Sehingga kamu bisa aja kamu bilang gini, sudahlah masa depanku itu sudah suram kayaknya. Soalnya situasinya tidak mendukung. Ya bagaimana, sekolah aja susah aku, uang sekolahnya kurang atau uang kuliahnya. Aku bukan dari latar belakang dari keluarga yang bisa lakukan ini, sekolah di sini dan lain sebagainya. Kayaknya semua terbatas. Tapi saudara, engkau bisa melambangkan siapa Tuhan di dalam kehidupanmu. Apa arti Tuhan dalam hidupmu? Ketika engkau tidak menyerah dengan keadaanmu. Keadaan mungkin boleh menghimpitmu, keadaan mungkin boleh tidak mendukungmu, situasimu mungkin tidak mendukungmu. Tetapi ketika engkau berjuang, engkau tetap percaya situasi memang melemahkanku, tapi aku percaya aku ini tetap bisa mengejar masa depan. Kau tetap rajin belajar, sekalipun nyatanya engkau harus sekolah di tempat yang kamu gak favorit misalnya. Di tempat yang bagimu itu biasa, mungkin biasa.
dan kamu merasa harusnya aku sekolah ke luar negeri tapi ini aku gak bisa ke luar negeri. Tapi kamu tetap belajar dengan semangat, kamu percaya sekalipun aku di luar negeri atau tidak ke luar negeri, Tuhan itu bisa membukakan jalan ke masa depanku. Aku mau sekolah dimanapun, aku mau kuliah dimanapun, keadaanku bagaimanapun, Tuhan bisa buka pintu. Saudara, ketika engkau tetap belajar, berusaha, tidak meremehkan hidupmu sendiri, bangun juga dengan semangat, mengerjakan semua dengan baik, belajar semua yang kamu mau, yang kamu kepingin tahu gitu ya, pengetahuan ditambah. Sekalipun situasimu tidak mendukung, masa depan tuh akan terbuka untukmu. Karena dari situ dan orang-orang bisa lihat, kamu kok bisa sih? Kamu kok bisa sih tetap semangat padahal situasimu itu buruk? Kamu kok bisa sih kayak gini padahal tidak mendukung? Saudara, gak perlu pengumuman besar-besaran. Orang tuh bisa tahu orang ini punya iman sama Tuhan. Kamu langsung bisa ngomong, aku bisa begini karena ada Tuhan dalam hidupku. Mungkin ada orang tanya, kamu ini masalahnya besar loh tak lihat. Tapi kok kamu ini gak pernah sedih? Kamu ini kok selalu tersenyum, bahkan bawa sukacita buat orang. Kamu ini masalahnya besar tapi kamu kok jarang mengeluh. Kamu kok jarang itu berkata-kata negatif, malah motivasi orang gini dan lain sebagainya. Dari perbuatanmu orang bisa lihat bahwa kenapa sih kamu ini? Kamu bisa ngomong, ada Tuhan di dalam hidupku. Lihat saudara, ternyata perbuatan itu sama pentingnya dengan iman kita. Amin saudara, amin. Lihat saudara ya, ternyata perbuatan juga bisa mengubah masa depan orang. Ada satu orang digambarkan di ayat yang ke-24 mulai. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena imannya. Ternyata manusia dibenarkan pertama karena iman dan perbuatannya. Dan ayat 25, dan bukankah demikian juga Rahab pelacur itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain. Sebab mereka seperti tubuh tanpa roh adalah mati. Demikian juga iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Saudara, Rahab itu siapa? Rahab itu di kisah di Perjanjian Lama. Rahab ini adalah seorang pelacur saudara ya, di dalam sebuah kota. Nah, bangsa Israel itu sedang punya misi saudara. Misi apa saudara? Dia kepingin mengintai sebuah kota saudara. Dan Rahab itu adalah seorang pelacur di dalam kota yang sedang mau diintai oleh bangsa Israel tersebut. Ketika dikirimlah pengintai dari bangsa Israel, kirim mata-mata. Pengintai itu sama dengan mata-mata. Dikirim ke kota tersebut, keliling. Sesudah itu saudara, ketahuan kan pasti sama petinggi-petinggi di kota tersebut bahwa ada mata-mata yang masuk ke kota mereka. Saudara, yang menyembunyikan mata-mata tersebut itu adalah Rahab si pelacur ini saudara. Disembunyikan di tempatnya dan kemudian pada waktu pada waktu yang tidak diketahui orang diturunkan melalui tembok para mata-mata tersebut, mata-mata Israel. Kenapa saudara? Karena Rahab berkata, karena Rahab itu percaya bahwa Allahnya orang Israel, kan nama Allah orang Israel yaitu namanya Tuhan kita itu sudah tersebar kemana-mana pada waktu perjanjian lama itu. Bahwa bangsa Israel ini menjadi bangsa yang begitu besar, bangsa yang kuat karena mereka punya Allah yang besar. Allah yang melakukan mujizat-mujizatnya. Nah, berita itu sudah tersebar dari bangsa ke bangsa. Salah satunya ke telinganya Rahab. Dia berkata bahwa sekalipun dia adalah waktu itu dia bukan bagian dari bangsa Israel, tapi dia mendengar ketika berhadapan dengan orang-orang yang adalah bangsa Israel, dia memilih untuk percaya. Oleh sebab itu dia sembunyikan orang-orang bangsa Israel itu, mata-mata bangsa Israel itu, dan dilepaskan. Pada waktu sebuah kota itu mau dihancurkan oleh bangsa Israel, saudara, Rahab mengumpulkan seluruh kaum keluarganya di rumahnya dan dikasih tanda. Sehingga dia gak dihancurkan. Akhirnya Rahab menjadi bagian dari bangsa Israel. Yang tadinya bukan jadi bagian dari bangsa Israel. Kenapa? Karena dia percaya. Dia percaya plus disertai dengan perbuatan. Saudara, iman ditambah perbuatan itu akan mengokohkan apa yang kita percayai. Saudara-saudara, ternyata perbuatan itu penting dan dikatakan bahwa orang dibenarkan bukan hanya karena imannya, tapi juga karena perbuatannya. Tapi kita juga jangan salah.
Kita dibenarkan bukan karena perbuatan kita saja, tapi juga karena iman kita. Iman sama perbuatan ini gak bisa dilepas. Iman tanpa perbuatan nol, perbuatan tanpa iman juga nol. Tapi yang di sini yang saya mau jelaskan adalah tentang perbuatan. Kita semua anak Tuhan, kita punya iman kepada Tuhan. Tapi yang kita harus belajar adalah tentang perbuatan kita. Bahwa perbuatan itu sama pentingnya dengan iman. Oleh karena itu, perbuatan kita itu harus apa? Yang pertama saudara, saya mau bahas bahwa perbuatan kita haruslah perbuatan yang jujur. Jujur itu apa sih? Jujur itu maksudnya apa yang kita lakukan sama atau selaras dengan motivasi hati kita, dengan kata-kata kita, persis dengan kejadian yang terjadi. Jadi kita ini mengatakan, berbuat sesuai dengan apa yang ada di dalam hati kita, dengan kata-kata kita, dan dengan kejadian yang ada. Firman Tuhan di Matius pasal 23 ayat yang ketiga berkata demikian. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka. Karena mereka mengajarkan tetapi tidak melakukannya. Ini ayatnya bicara apa? Ayat ini waktu itu menggambarkan tentang pemimpin-pemimpin agama di bangsa Yahudi. Mereka mengajarkan yang baik tetapi mereka enggak melakukan. Firman Tuhan berkata, turuti lakukan segala sesuatu yang mereka ajarkan. Tetapi jangan turuti perbuatan mereka. Turuti yang diajarkan karena yang diajarkan memang baik. Tapi jangan ikuti perbuatan mereka. Kenapa? Karena mereka mengajarkan yang baik tetapi tidak melakukan. Ini berarti pemimpin yang gak jujur. Pemimpin yang jujur itu mengajarkan, melakukan. Kejujuran tuh penting saudara. Sebab apa? Karena kalau kamu jujur, hatimu tuh jadi bersih. Pikiranmu tuh jadi bersih. Kalau kamu biasa melakukan segala sesuatu yang jujur, kamu akan jadi orang yang tanpa kepribadian ganda. Kamu akan jadi orang yang pribadinya pribadi yang lurus. Orang yang jujur adalah orang yang bisa berdiri di depan semua orang. Mau dihakimi siapapun. Mau orang mau nunjuk kamu kapanpun. Bahkan di saat-saat kamu tidak terduga orang tuh mau menjegal kamu. Orang tuh tidak bisa dapati kesalahan di dalam dirimu. Sebab apa? Sebab apa yang kamu katakan sama dengan apa yang kamu buat. Dan kamu gak takut berdiri dimanapun. Saudara, jujur itu adalah sebuah kekuatan dan punya power. Karena dengan kejujuran kamu bisa mengatakan apapun, kamu bisa berani, kamu bahkan gak punya perasaan minder atau takut terhadap apapun dan siapapun. Orang jujur itu bisa dipercayai, orang jujur bisa diberikan tanggung jawab yang lebih besar. Dan orang jujur itu adalah orang yang bisa diandalkan. Kalau mau jujur itu harus dimulai dengan hati dulu yang bersih. Oleh karena itu memang gak bisa tidak saudara. Yang membuat hati kita bersih itu adalah Tuhan Yesus. Manusia gak bisa melakukan hanya dari perbuatannya yang baik tanpa Tuhan. Sebab perbuatan baik manusia sama dengan kain kotor di hadapan Tuhan. Kita gak bisa membersihkan motivasi hati sendiri, respon hati sendiri. Semua siapa yang bisa membenarkan? Tuhan. Karena Tuhan yang membuat hati kita, Tuhan berkuasa. Tuhan yang bisa membuat. Kadang-kadang kan kita merasa bahwa aduh aku pengen rasanya buang semua perasaan gak enak ini. Siapa yang bisa? Kita sendiri aja gak berkuasa. Siapa yang bisa? Tuhan. Aduh rasanya kepengen segala mood, respon hati, kebencian nih hilang daripadaku. Gimana caranya? Tuhan yang bisa melakukannya. Tuhan kasih kekuatan mengampuni. Tuhan kasih kekuatan kepada kita untuk sabar. Tuhan kasih kekuatan kepada kita untuk bisa berpikiran positif. Tuhan. Dari hati yang benar, saudara, motivasi yang benar, kamu bisa melakukan hal yang benar pula. Jujur itu adalah salah satu perbuatan kebenaran. Saudara, hari-hari ini banyak orang pintar. Ada banyak orang itu berpengetahuan luas dan dalam. Banyak sekali, tapi sedikit orang yang jujur. Oleh sebab itu, kepercayaan orang dari satu pribadi kepada pribadi yang lain semakin tipis. Kenapa? Karena semakin sedikit orang yang bisa dipercaya. Karena sedikit sekali orang yang jujur. Orang yang jujur itu bukan hanya bisa dipercaya sama orang lain. Tapi kamu bisa mempercayai dirimu sendiri. Saya sering berhadapan dan konseling gitu ya. Dengan banyak orang. Masalah terbesarnya mereka bukan lagi tentang bagaimana orang bisa percaya sama mereka.
Tapi ada hal yang tidak bisa membuat mereka itu berkembang lebih karena mereka nggak percaya sama diri sendiri. Karena apa? Karena dia tahu kebiasaan dirinya adalah nggak jujur. Kebiasaan dirinya adalah selalu menutupi sesuatu dari satu perbuatan ke perbuatan yang lain. Dari satu kata-kata kepada kata-kata yang lain. Sehingga dia nggak bisa percaya kepada perkataannya dia sendiri, hatinya dia sendiri. Dan dia punya slogan. Nggak mungkin aku ini bisa hidup benar. Nggak mungkin lah aku ini bisa hidup kudus. Nggak mungkin lah aku ini bisa hidup berkenan. Ayo, siapa yang suka berkata begitu sama diri sendiri? Kenapa saudara? Karena seringkali kita tidak jujur. Kejujuran yang kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari itu membentuk kepercayaan kita kepada diri kita sendiri. Ada banyak orang gak bisa percaya sama diri sendiri. Kenapa? Karena sudah terbiasa melihat dan mengetahui bahwa diri sendiri sering melakukan kebohongan. Orang yang minder, orang yang sombong sama. Ada banyak sekali orang-orang yang demikian menutupi segala sesuatu yang ada dalam dirinya dengan perbuatan-perbuatan, dengan dalih kata-kata. Karena dia gak bisa percaya sama diri sendiri. Dan kalau orang sudah gak bisa percaya sama diri sendiri, susah mau menatap masa depan, mau lari sama masa depan, susah. Mau percaya tentang segala perkara-perkara yang besar, susah. Mau percaya Tuhan tolong tuh susah. Mau percaya bahwa Tuhan mengasihimu, susah juga. Mau percaya bahwa kamu layak menerima kasih yang daripada Tuhan juga susah. Layak untuk dikasih juga susah. Layak untuk punya hidup yang bahagia juga susah. Layak punya hidup yang benar juga susah. Bahkan orang tuh seringkali hidupnya di bawah standar kebenaran. Kata-katanya gak dijaga. Pilih pilihan hidup sembarangan. Kenapa? Karena sudah gak percaya sama diri sendiri. Saudara, belajar untuk bisa berbuat secara jujur. Itu yang pertama. Yang kedua, perbuatan kita juga harus apa? Tanggung jawab. Firman Tuhan berkata, Matius 25 ayat 21. Ini tentang perumpamaan Yesus berkata tentang perumpamaan talenta kepada waktu itu dia mengajar para murid, saudara. Dikatakan demikian, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Ternyata perbuatan yang tanggung jawab itu penting di mata Tuhan. Karena kalau enggak, Tuhan tidak akan pernah memberikan perumpamaan ini. Bahkan dikatakan bahwa orang yang punya talenta satu kemudian memendamnya dan kemudian tidak bertanggung jawab atas yang satu itu. Dia hanya memendamnya loh. Itu pun juga dia bertanggung jawab supaya satu itu gak hilang. Tapi dia tidak bertanggung jawab untuk mengembangkannya. Tuhan berkata bahwa hai hambaku yang jahat. Ternyata tanggung jawab, perbuatan tanggung jawab itu penting di mata Tuhan. Saudara, belajar dari sedini mungkin untuk bertanggung jawab dengan semua perbuatan yang ada di dalam kehidupan kita. Dengan semua hal yang ada di dalam hidup kita. Tanggung jawab itu sangat penting. Orang yang bertanggung jawab ternyata orang yang bisa punya kapasitas yang jauh lebih besar. Setiap kali kita akan berkata, aku ingin dipercaya dari perkara kecil, hal-hal kecil dengan perkara yang besar. Ada orang berkata, besok kalau besar kamu pengen jadi apa? Aku kepengen jadi GM. Aku kepengen jadi owner suatu perusahaan. Aku kepengen jadi pimpinan tertinggi di ini dan lain sebagainya. Saudara, itu dimulai dari kata apa? Dari tanggung jawab. Dunia aja berkata bahwa tanggung jawab itu penting. Orang yang bisa tanggung jawab akan dikasih tanggung jawab yang lebih besar. Tuhan juga demikian. Saudara, memperbesar tanggung jawab itu harus memperbesar kapasitas dulu. Orang yang kapasitasnya besar baru bisa dikasih tanggung jawab besar. Orang yang kapasitasnya kecil cuman bisa dikasih tanggung jawab kecil. Kenapa saudara? Karena semakin besar tanggung jawabnya, semakin besar juga resikonya. Dan hanya orang-orang yang punya kapasitas yang besar yang bisa bertanggung jawab untuk hal-hal yang besar, dan orang-orang yang bertanggung jawab untuk hal-hal yang besar yang bisa menanggung resiko-resiko yang besar. Karena di sana, di tanggung jawab yang besar dibutuhkan hikmat yang juga bukan hikmat di level yang biasa. Perlu hikmat yang besar juga. Oleh karena itu bicara kapasitas besar itu bukan hanya bicara masalah kapasitas hati, tapi juga ilmu, hikmat dan lain sebagainya.
Saudara-saudara, Tuhan rindu setiap tanggung jawab kita itu menjadi besar dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Belajar bertanggung jawab dari hal-hal yang kecil. Saudara, hadapi setiap permasalahan di dalam kehidupanmu dan jangan lari. Kalau sudah mengerjakan sesuatu, selesaikan sampai tuntas, sampai finish. Jangan kamu tinggalkan di tengah hanya karena kamu tidak mood, hanya karena kamu bosan, hanya karena kamu sudah tidak bergairah. Ada orang-orang tuh ya di samping dengan semua kriteria dari karakter kita ya kan, ada karakternya begini begitu dan lain sebagainya. Saudara, semua karakter itu tidak paten begitu. Semua orang tuh bisa mengalami perubahan hidup karena ada Tuhan. Kejadian keadaan orang kejadian-kejadian di dalam hidup ini juga bisa mengubah kita. Toh tidak jarang kita melihat ya, ada orang yang dulunya kita lihat begitu tidak berpengharapan, hari ini jadi orang-orang besar. Orang-orang yang dulunya berpengharapan jadi tidak berpengharapan. Ternyata ada banyak hal bisa mengubah kita. Ada banyak hal bisa mengubah karakter kita juga. Tidak boleh lupa itu saudara. Nah kalau banyak hal bisa mengubah kita, termasuk karakter kita juga bisa berubah. Oleh karena itu ambil tanggung jawab untuk supaya karakter kita ini bertumbuh menjadi lebih baik. Kalau dari awal kamu memang sukar bertanggung jawab, latih terus di area sana. Semua manusia dikasih satu bagian yang namanya proses oleh Tuhan. Proses untuk apa? Bukan hanya proses untuk bisa belajar menghadapi masalah saja, tetapi proses untuk bisa mengembangkan setiap tanggung jawab dalam hidupnya. Yang tadinya suka lari, tiap kali mau ada masalah lari, tiap kali mau kecentok gitu lari, tiap kali mau ini gesekan sama orang lari, tiap kali mau ini pindah CG, pindah gereja, tidak berteman lagi dan lain sebagainya. Saudara please, sekarang yuk belajar untuk apa? Dihadapi. Yang perlu minta maaf. Yang perlu diampuni, ampuni. Yang perlu kamu selesaikan sampai finish nih kerjaan PR-mu. Kerjakan sampai tuntas. Jangan karena mood dan lain sebagainya. Ada orang yang suka di awal tuh mengungkapkan ide itu berapi-api ya. Tapi gak pernah diselesaikan sampai tuntas. Karena ini, itu dan lain sebagainya. Saudara, ketika kau belajar proses untuk bertanggung jawab dari waktu ke waktu. Lihat saudara, bukan hanya kepercayaan besar yang ditambahkan. Karaktermu juga berubah jadi lebih baik. Dan kamu pun akan menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Yang ketiga saudara, perbuatan kita itu harus apa? Harus baik. Baik itu dasarnya adalah benar, kebenaran. Harus baik, jelas kalau baik itu. Matius 5 ayat 13 sampai 16 berkata demikian, terang dan garam dunia ya. Kamu adalah garam dunia, jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Garam itu dipakai cuman sedikit, langsung masakannya jadi berbeda. Terang itu sekalipun cuman lilin yang nyalanya kecil, tapi di tempat yang gelap kelihatan saudara. Sama, Tuhan berkata bahwa terang, perbuatan kita yang baik itu seperti terang dan seperti garam. Perbuatan kita yang baik itu pasti tersorot. Perbuatan kita yang baik itu bisa melambangkan siapa Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara, orang yang tidak percaya Tuhan pun, orang yang belum mengenal Tuhan pun, orang-orang yang hidup di luar kasih karunia Tuhan pun, bahkan orang-orang yang di dalam Tuhan tapi hidup di dalam kepahitan dan kekurangan dan lain sebagainya, bisa mengalami kasih Tuhan lewat apa? Lewat perbuatan baik kita. Hal-hal yang baik. Yang baik itu maksudnya apa? Yang jelas-jelas baik saudara. Yang semua orang tahu, seluruh dunia tahu bahwa itu baik. Contoh apa? Tolong orang yang jatuh. Tolong orang yang, tadi firman Tuhan berkata kalau ada orang yang kurang, dia butuh makan, dia dia gak punya pakaian, tapi ini kita cuma berkata bahwa salam damai sejahtera tanpa kita melakukan apa-apa. Tuhan berkata bahwa ayo itu salah dan lakukan hal yang berbeda. Kasih dia makan. Kalau tahu temenmu hari ini sedang kekurangan, misalnya kekurangan di dalam hal
Tapi tentunya bantuan itu harus disesuaikan dengan kemampuanmu ya. Kalau temanmu hari ini belum misalnya badannya sakit, dia butuh vitamin. Kamu nih ada nih vitamin, kasih kepada dia. Saudara, hal-hal yang baik. Kadang-kadang yang kecil-kecil itu kelihatan bagi kita biasa ya. Tapi bagi orang-orang yang kita layani itu jadi berbeda loh saudara. Jadi berbeda. Hal yang kecil aja. Lakukan perbuatan yang baik. Kalau ada orang cerita jangan cuman sambil mainan handphone. Dengerin. Kadang-kadang ada banyak orang tuh butuh untuk didengarkan. Mereka mungkin gak butuh nasihat kita, tapi butuh tempat untuk curhat. Kalau memang hari itu kamu available atau kamu tersedia untuk bisa dengerin cerita mereka, kamu ada waktu, dengerin aja. Dengerin aja. Kalau mereka memang hanya butuh untuk tempat untuk mencari teman untuk bertukar pikiran, gak apa-apa. Utarakan aja dengan baik dan lain sebagainya. Lakukan tugasmu. Kita gak perlu berkata bahwa aku harus lakukan hal-hal yang besar untuk mengubah hidup orang. Tidak. Melakukan perbuatan-perbuatan yang mereka butuhkan. Perbuatan-perbuatan baik yang teman-temanmu butuhkan. Yang saudara-saudaramu butuhkan. Itu akan mengubahkan hidup mereka. Akan mengubahkan hidup mereka. Saudara, satu kali saya tidak sadar gitu ya saudara. Ada anak gitu ya, ada anak Army of God. Saya gak sadar bahwa apa yang saya katakan, apa yang saya perbuat itu mengubahkan hidupnya di masa depan. Saya tidak sadar bahwa itu ternyata berlanjut sampai ke masa depannya. Nah, satu kali saya tahu bahwa dia itu punya kehidupan yang cukup sulit di area keuangan, ekonomi dan lain sebagainya. Dia lagi berjuang untuk sekolah dan lain sebagainya. Saya ngomong gini sama dia, denger ya, saya bilang kayak gitu. Saya percaya bahwa kamu ini pasti punya masa depan yang cerah. Tuhan pasti sertai kamu dan Tuhan pasti memberikan yang segala sesuatu yang terbaik. Saya percaya kamu punya hal-hal yang besar di dalam kehidupanmu. Jangan pernah menyerah. Satu kali saudara, dia masuk ke dalam sebuah perguruan tinggi melalui jalur beasiswa. Dan perguruan tingginya itu bukan perguruan tinggi yang biasa, yang favorit istilahnya di kotanya, saudara, di kota tersebut. Dan kemudian dia masuk ke sana, dia seneng gitu dan lain sebagainya. Sampai satu kali dia kirimin kata-kata ke saya, dia bilang gini kepada saya, C, terima kasih ya C, dia bilang, terima kasih ya C, karena kata-kata CC itu, dia tulis kata-katanya, benar-benar dia foto. Kata-kata saya ternyata dia tulis di sebuah notes. Kemudian dia tempelkan entah di lemari atau di meja belajarnya, saya lupa. Dia tempelin di situ dan dia fotoin ke saya. Karena kata-kata ini, hidupku jadi berubah, masa depanku jadi berubah. Saudara-saudara, ada banyak orang hari-hari ini butuh orang lain yang berbuat baik. Yuk sama-sama kita jangan tutup mata kita dan berkata, aku tak urus hidupku dulu. Biar orang lain aja yang memberkati. Enggak, ayo mari kita sama-sama menjadi orang baik yang saling memberkati. Amin saudara. Jadi orang baik yang saling memberkati. Banyak orang di dunia ini hari-hari ini butuh pengharapan. Banyak orang gak punya harapan hari-hari ini. Harus datang anak-anak Tuhan yang datang oleh karena motivasi kasih Kristus. Datang kepada mereka, memberikan harapan kepada mereka. Berkata dengan kata-kata yang baik. Kata-kata hikmat yang daripada Tuhan. Kata-kata yang manis untuk membangkitkan semangat mereka. Bahkan berbuat. Kalau saudara hari ini bisa membantu, bantulah saudara. Sesuai dengan kemampuanmu. Kalau hari-hari ini ada orang-orang yang butuh untuk hal-hal yang kecil di dalam hidupmu dan kamu punya. Bagilah buat mereka saudara. Bagilah buat mereka. Saya percaya bahwa Tuhan tidak akan tutup mata juga dengan kebutuhan kita semua. Yang keempat saudara, yang terakhir. Perbuatan kita haruslah bukan perbuatan sia-sia. Maksudnya bukan perbuatan sia-sia itu adalah ini saudara. Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-19 sampai yang ke-21 berkata demikian. Dan inilah hukum itu. Terang telah datang ke dalam dunia. Tetapi manusia lebih suka kegelapan daripada terang. Sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat membenci terang dan tidak datang kepada terang itu. Supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak.
Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan di dalam Allah. Perbuatan bukan perbuatan yang sia-sia, maksudnya adalah perbuatan yang benar. Yang sesuai dengan apa yang Tuhan mau, bukan dosa. Bukan hal-hal yang Tuhan tidak suka, bukan hal-hal yang tidak mau, bukan hal-hal yang Tuhan tidak mau. Kenapa saudara? Karena ada alasannya. Yang pertama, Roma 13 ayat 12. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Hari sudah sudah jauh malam. Artinya saudara, waktunya sudah dekat. Kedatangan Tuhan yang kedua sudah mendekat. Waktu kita gak banyak. Waktu kita ini tidak banyak. Entah kita ini waktunya tidak banyak secara pribadi. Juga masalah kedatangan Tuhan yang kata firman Tuhan berkata tidak ada seorang pun tahu. Tapi kita harus membaca tanda-tanda zaman. Waktunya gak panjang. Waktunya singkat banget. Yang kedua, kenapa kok kita harus lakukan perbuatan yang benar? 2 Korintus 4 ayat 2. Tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Yang kedua, supaya kamu dan saya bisa jadi berkat di depan mata semua orang. Oleh karena kita adalah wakil Tuhan. Kita adalah anak Tuhan di muka bumi ini. Dari perbuatan-perbuatan kebenaran kita bisa dipertimbangkan semua orang, saudara. Tidak menjadi batu sandungan buat orang. Yang ketiga, ayat Ibrani 6 ayat pertama berkata, sebab itu marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus dan beralih kepada perkembangannya yang penuh. Janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan yang sia-sia dan dasar kepercayaan kepada Allah. Maksudnya jangan lagi bicara tentang dosa boleh apa enggak ini. Ayo kita berkembang lebih lagi. Tuhan rindu kita melakukan kebenaran di dalam kehidupan kita supaya kita ini bertumbuh secara rohani. Supaya kita bertumbuh secara dewasa. Dan yang terakhir, Tuhan berkata bahwa kenapa kok kita harus melakukan perbuatan kebenaran. 1 Yohanes 3 ayat 18. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi perbuatan dan dalam kebenaran. Perbuatan dalam kebenaran itu sama dengan kasih. Saudara, firman Tuhan berkata mengasihi bukan hanya dengan perkataan atau bukan dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dalam kebenaran. Kalau engkau memang mengasihi seseorang, kau akan melakukan hal yang benar dan baik buat orang tersebut. Kalau engkau memang mengasihi, kau akan melakukan hal-hal yang baik. Saudara, hari-hari ini yang dibutuhkan adalah perbuatan yang baik dan benar. Kasih itu bukan hanya keluar dari mulut dan tersimpan hanya di dalam hati. Lakukan. Hari-hari ini banyak sekali orang yang butuh itu. Ayo lakukan saudara. Dan yang terakhir, saudara tahukah? Kalau Tuhan berkata engkau harus ini, engkau harus itu, engkau harus ini, engkau harus itu. Ternyata Tuhan itu sudah memberikan modalnya di dalam kita. Apa modalnya? Lihat 2 Timotius 3 ayat yang 17. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Firman Tuhan berkata ternyata setiap kita diperlengkapi oleh perbuatan baik. Loh kok bisa? Iya, karena dasar firman-Nya ada di Ibrani ayat 9:14 berkata, betapa lebih berharganya darah Kristus yang oleh rohnya besar yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Ternyata ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hati kita ini sudah disucikan dari semua yang sia-sia. Dan hati nurani kita, kata hati kita, kalau kita berkata bahwa suara hati kita itu sudah dibersihkan, dimurnikan. Jadi suara hati yang murni, yang bersih di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu kita bisa melakukan perbuatan yang baik dan benar, saudara. Amin, amin. Tuhan berkata kamu harus berbuat baik dan benar. Tuhan bukan hanya semata-mata menyuruh kita tanpa memberikan modalnya. Sudah ada modalnya. Kenapa kok kita ini jatuh bangun atau jarang atau bahkan gak pernah melakukannya sekalipun kita percaya kepada Yesus? Karena apa saudara? Karena kita gak pernah baca firman Tuhan. Kalaupun pernah,
tidak pernah kita renungkan sehingga kita lupa. Kalaupun kita lupa, kita juga pernah, mungkin kita juga mendengarnya, menghafalkannya, tapi jarang melakukannya. Yuk sama-sama, saya rindu Army of God menjadi bukan hanya sekedar menjadi terang karena pelayanan. Menjadi terang bukan hanya karena prestasi dan karirmu. Tapi orang-orang juga bisa merasakan buah hidupmu lewat perbuatanmu. Keluargamu gak akan pernah bisa berkata begini, aku melihat perbuatan tangan Tuhan atas hidup anakku. Kalau gak pernah melihat anaknya berubah hidupnya. Teman-temanmu di sekolah tidak akan pernah berkata Yesus memang baik. Kalau gak pernah melihat temannya tidak bisa memberikan contoh yang baik. Atau menolong dia ketika dia dalam keadaan kesusahan. Bahkan mungkin mengejek dia, membuli dia. Bahkan berkata-kata yang sia-sia atau yang jahat kepada dia. Teman-teman kantormu, bahkan teman-teman pelayanan, bahkan sesama anak Tuhan yang sudah jauh daripada Tuhan. Mereka tidak akan pernah lari datang mendekat kepada Tuhan. Kalau kita sendiri sebagai anak Tuhan tidak pernah keluar memberitakan Tuhan melalui perbuatan kita. Amin saudara. Mari setiap anak-anak Tuhan, bahkan seluruh pelayan Tuhan. Engkau yang sudah lama melayani Tuhan, bahkan ada yang melayani firman Tuhan, melayani segala sesuatu pelayanan di atas mimbar. Saudara, saya mau berkata kepadamu, pelayanan itu adalah bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan. Tapi ada hal yang gak boleh kita lupakan. Saudara, tunjukkan siapa Tuhan dalam hidup kita melalui perbuatanmu yang baik dan benar. Amin saudara. Saya undang semuanya kita bangkit berdiri, kita datang kepada Tuhan. Kasih yang sejati yang mampu mengubahkan hatiku. Kasih yang kau beri jauh melebihi segalanya di dalam hidupku. Hanyalah
menjadi terang. Kita semua adalah terang dan garam dunia, saudara. Dan kita semua adalah anak-anak Tuhan yang baik. Karena Tuhan sudah memberikan modalnya di dalam kehidupan kita. Kau bisa melakukan perbuatan yang baik. Engkau bisa melakukan perbuatan yang benar. Bukan karena siapa kita, bukan karena kuat dan gagah kita. Tapi karena Tuhan sudah memberikan kepada kita suara hati atau hati nurani yang murni kepada kita. Sejak kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat atas hidup dan hati kita. Saudara, lakukan perbuatan yang baik dan benar. Jangan ditutupi oleh karena alasan A dan B. Mari kita keluar sebagai anak-anak Tuhan yang bisa jadi jawaban buat dunia ini. Jadi jawaban buat keluargamu. Jadi jawaban buat temanmu. Jadi jawaban buat teman kerjamu, tempat kerjamu. Jadi jawaban buat tempat kuliahmu, universitasmu atau sekolahmu. Jadi jawaban dimanapun kau berada. Saudara, jangan diam di dalam sebuah tempat hanya menutup dirimu sendiri, berbuat baik hanya untuk dirimu sendiri. Enggak, jadilah berkat, jadilah terang dan garam dunia. Dan kau akan melihat bagaimana perkara-perkara Tuhan akan terjadi di dalam hidupmu dan di dalam orang-orang di dalam sekitarmu. Engkau bisa melakukan perubahan dan kau bisa melakukan perbuatan yang baik. Mari sama-sama angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi. Ada orang-orang yang tidak percaya bahwa bisakah aku melakukan perbuatan yang baik? Selama ini aku begini dan lain sebagainya. Mari tinggalkan semua pemikiran-pemikiranmu yang lama, pola pikirmu yang lama, hal-hal yang berkaitan tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan masa lalu, hal-hal yang buruk. Serahkan kepada Tuhan, minta ampun sama Tuhan. Kalau sudah, serahkan kepada Tuhan. Tuhan akan memberikan kepadamu hari ini urapan yang baru, hati yang baru. Sehingga kau bisa dimampukan untuk berbuat hal-hal yang baik dan benar. Hal-hal yang jujur, hal-hal yang bertanggung jawab. Aku berdoa di dalam nama Yesus Tuhan. Melampaui semua kata-kata manusia. Ada Engkau di tempat ini ya Tuhan. Ada Engkau ya Tuhan. Di tempat di mana setiap Army of God hari ini beribadah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini Tuhan mengangkat segala sesuatu yang buruk. Hati nurani yang buruk, mengangkat semua pola pikir yang salah, mengangkat semua perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan. Ampuni ya Tuhan. Dan hari ini Kau memberikan urapan yang baru, hati yang baru. Kau memberikan kemampuan untuk kami berbuat baik dan benar. Kami tahu ya Tuhan, sebab Engkau menciptakan kami ya Tuhan, Engkau menyelamatkan kami. Untuk tujuan yang mulia, bukan hanya supaya kami ini masuk dalam kerajaan surga saja. Tetapi supaya kami ya Tuhan menjadi berkat dimanapun kami berada. Engkau memperlengkapi kami juga ya Tuhan dengan perbuatan yang baik dan benar. Dan kami tahu ya Tuhan, Engkau bersama-sama dengan kami. Dan biar ya Tuhan hari urapan yang baru turun atas setiap anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Bisa
Engkau akan menjadikan kami pribadi yang jauh lebih baik dan yang sama seperti Engkau. Terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu. Dan mari Army of God, mari angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi, terimalah berkat yang terbaik secara jasmani dan rohani. Biar Tuhan memberkati hidupmu, Tuhan memberkati masa depanmu, Tuhan memberkati segala sesuatu yang kau lakukan dan Tuhan mengurapinya. Apapun yang kau perbuat dibuat Tuhan berhasil, karena Tuhan mengasihimu dan Tuhan menyertaimu. Terimalah semua berkat yang terbaik ini di dalam nama Yesus yang percaya dan diberkati Tuhan. Bersama-sama dengan saya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah hari ini sudah selesai loh. Untuk Connect Group akan tetap berjalan secara online. Pastikan setiap kalian harus join ya. Dan bagi kalian juga nih yang baru pertama kali join di ibadah online hari ini dan ingin tahu seputar informasi gereja kita, kalian bisa menghubungi nomor telepon yang ada di bawah sini ya. Oh ya, bagi kalian juga yang ingin memberikan persembahan, kalian bisa mengirimkannya ke nomor rekening yang ada di bawah sini atau scan barcode yang di sebelah sini. Terus bertumbuh ya di dalam Tuhan. God bless you. Jangan lewatkan firman dan doa bersama Pendeta Samuel Muji dan Pendeta Lanitan. Setiap hari Kamis pukul 7.30 malam live melalui Instagram dan YouTube PS Lanitan. Untuk permohonan doa dan kesaksian, Anda dapat mengirimkan direct message di Instagram @pslanitan. Finding Major akan diadakan secara online tanggal 20 Agustus 2020, dimulai jam 9 pagi sampai jam 3 sore. Bagi kalian Army of God, dapat mengikuti acara ini dengan mendaftarkan diri melalui aog.gmssidoarjo.com. Pendaftaran akan ditutup pada tanggal 17 Agustus 2020. Segera daftarkan diri kalian. Ibadah secara online, Anda dapat mensubscribe akun YouTube GMS Jatim Bali Nusa. Dan untuk mendapat update video khotbah PS Lanitan, Anda dapat mensubscribe akun YouTube PS Lanitan dan mengaktifkan tanda lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru. Untuk update informasi seputar gereja lokal Anda dapat melihat di Instagram Gereja Mawar Sharon di kota Anda masing-masing. Untuk persembahan dapat dilakukan dengan QR Code di handphone Anda masing-masing melalui aplikasi BCA Mobile, Sakuku, OVO, Dana, GoPay, ShopeePay, dan Link Aja, atau transfer melalui rekening BCA di nomor rekening 088 2199 345 atas nama GRJ Mawar Sharon. Berikut QR Code gereja lokal Anda masing-masing. Mari menjadi berkat lewat kesaksian Anda dengan mengirimkan melalui Instagram GMS Sidoarjo atau di nomor WhatsApp 0896 6771 6771.